Cuman ya gimana ya, karena udah malam remang-remang, terus mati lampu kali. Terus akhirnya si Lea ini bukain kamar buat si Desi sama si cowok ini. Akhirnya kejadian lah hal yang tidak disangka-sangka, yaitu hobi barunya lah berganti laki-laki ya. Si Denny nanya, berapa laki-laki yang pernah tidur sama kamu? Nah di situ si Desi langsung, aduh berapa ya? Begitu dia mulai menghitung dengan jarinya tapi nggak cukup begini, wah Denny langsung, hai, ketemu lagi di Oh Mama, Oh Papa Official Channel. Oh Mama, Oh Papa, sebuah kisah nyata. Oke, kali ini aku akan share kisah tentang seorang perempuan yang bernama Desi. Jadi Desi ini dia tinggal di kota J, sebuah kota besar, dan dia itu berumur 20 tahun. Terus perawakannya juga cantik, rambut panjang, kulit putih, ala-ala Korea gitu. Nah, si Desi ini dia jadi umur 20 tahun dia telah menyelesaikan kuliahnya. Terus udah gitu biasalah kan kalau anak-anak kuliah gitu kan mereka jadi sales promotion girl ya, atau SPG. Terus udah gitu menjaga stand-stand mobil nih di sebuah pameran yang besar. Nah, dia memiliki seorang teman kuliah. Nah, seorang teman ini dia membawa kakaknya, dan kakaknya itu juga membawa teman ya, namanya Denny, umur 34 tahun. Terus udah gitu ketemuan lah dia di pameran itu, dikenalin sama si Desi. Terus udah gitu kok ya nyambung ya. Terus udah gitu telepon-teleponan, nyambung, walaupun perbedaan usia mereka tuh jauh alias jehong. Karena 20 ke 34 itu 14 tahun loh ya. Cuman kok rasanya si Desi ini gimana ya, kayak cocok gitu sama si Mas Denny ini. Terus udah gitu mereka sempat pacaran 6 bulan, perkenalan keluarga. Dan memang si Desi ini ingin mencari laki-laki yang mapan. Mas Denny ini tepat banget buat dia, karena Mas Denny ini dia sudah punya nih perusahaan konstruksi yang lumayan maju dan punya banyak karyawan. Sama Mas Denny ini si Desi. Terus akhirnya mereka menikah dan gede-gedean toh waktu itu tuh di gedung yang terkenal di kota J ini. Terus udah gitu akhirnya mereka hidup enak. Hidup enak. Terus udah gitu karena si Denny ini juga sayang banget sama si Desi. Ya pokoknya seperti pasangan ideal banget deh. Sampai suatu hari mulai ya yang namanya mertua. Jadi ibunya Denny ini minta terus cucu sama si Desi. 6 bulan belum hamil, 7 bulan belum hamil, 9 bulan belum hamil, setahun belum hamil. Langsung deh mulai ya kan, si mertua laki, mertua perempuan, bule nanya-nanya nih sama si Desi, kapan kamu punya anak? Ya si Desi kan gerah juga ya. Dia bilang sama si Denny, Mas Den, aku tuh gimana ya? Ayo deh kita cek dong ke dokter gitu kan. Cuman si Denny-nya nggak mau. Ya kamu tuh makan aja yang benar. Kamu tuh jadi perempuan tuh makan tuh yang sehat. Malah digitu-gituin seakan-akan problemsnya itu ada di si Desi ini. Setahun berlanjut nggak punya anak, 2 tahun nggak punya anak ya. Sampai suatu ketika dia tuh sampai merasa jengah gitu ya, kesal kalau ketemu sama mertua. Terus udah gitu, nah ini buat yang laki-laki nih ya, namanya istri kan suka sebel tuh kalau ditanya-tanyain anak melulu. Nah dia udah stres, sementara si Denny ini nggak pernah mau nih check up ke dokter ginekolog gitu. Jadi dia dengan yakinnya bahwa kita tuh sehat gitu. Ini emang belum dikasih dan kamu makannya nggak benar. Nah
Cuman baiknya si Denny ini ke si Desi tuh, jadi Desi tuh walaupun dia nggak kerja ya, dia diberi kebebasan untuk nongkrong lah sama teman-temannya. Nah, sampai sekali waktu si Desi ini bertemu sama teman lamanya, sebut saja namanya Lea. Jadi Lea nih seumuran sama dia, dan dia tuh juga hidupnya punya suami yang kaya raya, terus begitu udah punya anak satu. Nah, cuman nih si Lea ini doyan banget party goers lah pokoknya. Nah, dan dia bilang nih sama Desi, Des, lo daripada suntuk-suntuk mendingan ikut-ikut gue lah kalau party-party. Akhirnya si Desi ini minta izin nih sama Mas Denny. Mas Denny bilang, oke, kalau aku keluar kota, kamu boleh kok kamu pergi sama si Lea itu atau sama teman-teman kamu. Cuman ingat jangan pulangin malam-malam ya, gitu. Baik juga sih ya sebenarnya si Denny ini. Terus udah gitu, udah dia gaul nih sama si Lea. Pertamanya dibawa ke klub ya kan, wah pokoknya dugem. Terus gitu udah mulailah si Desi ini mengenal minuman-minuman alkohol sedikit-sedikit gitu, karena si Denny ini emang suka banget keluar kota ya, namanya konstruksi ya kan, pekerjaannya juga banyak di luar kota. Nah, terus gitu sekali waktu nih si Lea ini ngajak si Desi ke Singapura. Kita weekend getaway yuk, 3 hari 2 malam. Kan laki lo lagi nggak ada juga di kota J gitu. Terus gitu akhirnya dia minta izin sama si suaminya, si Desi ini, dan diperbolehkan. Akhirnya mereka berdua ngineplah di sebuah hotel di Singapura. Terus udah gitu have fun. Jadi si Lea ini emang apa ya, temennya si Desi ini emang orangnya emang bener-bener have fun banget lah di dalam hidup itu, kayak nggak ada beban gitu ya. Terus udah gitu, nah di sini si Lea ini bilang sama si Desi, Des, lo kan lagi suntuk nih, belum punya anak lagi. Laki lo juga nggak mau ke dokter, mertua lo nyonyo banget ya kan. Terus udah gitu, udah gimana deh kalau misalnya kita di sini cari cowok aja. Kan si Desi ini kan, hah kok gitu? Ya lo daripada stres gitu kan. Pertamanya dia nggak mau nih, cuman karena melihat si Lea ini di klub, di sebuah klub di Singapura itu, tiba-tiba dia kenalan lah sama seorang laki-laki yang ternyata si seorang laki-laki ini juga punya temen gitu ya. Ya langsung lah mereka kayak play date gitu berempat, minum-minum, dancing-dancing gitu. Terus gitu pertamanya si Desi ini ragu, masa sih gue ngedate nih sama laki-laki lain, gue kan punya suami. Cuman ya gimana ya, karena udah malam remang-remang, terus mati lampu kali. Terus akhirnya si Lea ini bukain kamar buat si Desi sama si cowok ini. Akhirnya kejadian lah hal yang tidak disangka-sangka. Nah, terus keesokan paginya si Desi ini bilang sama Lea, aduh, aku nyesal banget nih gitu kan. Aku udah gak kenal sama itu laki gitu kan. Terus udah gitu, aduh heboh deh pokoknya di pagi-pagi. Si Lea ini dengan santainya, lo baru tahu kalau gue sih gini udah hari-hari. Lagian juga sih laki gue itu kan udah umurnya tuh udah jauh lebih dari gue gitu kan, maksudnya lebih tua daripada gue, tenaganya udah gak oke gitu. Terus gitu anak gue juga udah gede gitu, jadi ya gue suka suntuk aja di rumah. Makanya ini tuh bisa jadi hobi nih buat lo, digituin sama si Lea. Si Desi langsung mikir, iya ya, daripada gue suntuk terus di rumah, mertua nyonyo mulu soal anak, si suami gue ini juga tidak peduli, seakan-akan kenapa gue nggak kayak begini aja, have fun kok gitu. Berlanjutlah dari si Singapura ini, dari kota Singapura ini dia pulang lagi ke Jakarta, dan setiap kali si Mas Denny itu pergi keluar kota, dia bersama dengan laki-laki lain, dan jumlahnya itu nggak habis nih jari 10 ya. Pokoknya hampir ya seminggu sekali gitu, dan dia tuh kayak menikmati hobi barunya ini, yaitu hobi barunya adalah berganti laki-laki ya. Terus udah gitu, cuman dia sadar betul, wah ini aku nggak boleh ketahuan, makanya dia setiap bersama dengan laki-laki dia selalu pakai pengaman seperti itu. Dan ada suatu kali ketika dia berkencan,
Jadi laki-laki ini lebih muda lagi daripada dia. Terus udah gitu dia tuh kayaknya agak-agak gimana ya? Karena abis minum alkohol tuh dia agak-agak aware lah gitu. Terus udah gitu, dan juga menurut si Desi ini, waduh daun muda nih, wow banget gitu ya. Terus udah gitu akhirnya kejadian lah ya. Seinget dia pakai pengaman. Wah, cuman ya namanya lagi agak-agak ya kan, juga nggak sadar 100% tuh. Udah deh, akhirnya itu terus berlanjut gitu. Jadi ketika dia menceritakan ini kepada oma sama papa, Desi bilang tuh adalah puluhan, dan puluhannya itu bukan 20, 30, 40 ya. Jadi puluhannya tuh bener-bener puluhan. Mungkin mendekati ya agak-agak mendekati 100 lah gitu. Cuman masih puluhan. Ya, sekali waktu nih ternyata Desi ini nggak dapet alias tidak menstruasi selama kurang lebih 2 bulan. Dia langsung, aduh gimana ya, kok aku nggak mens nih gitu. Ya memang hubungan dia sama suaminya sih oke-oke aja ya, karena Denny ini memang sayang sama si Desi. Cuman kan ya namanya laki-laki ada capeknya juga ya, jadi kan nggak setiap hari gitu. Terus udah gitu dia hitung-hitung kapan aku terakhir yang sama laki-laki lain. Aduh, dia akhirnya, aduh gimana ini kalau aku hamil? Ya udah deh, akhirnya katanya si Desi, aku curhat dulu deh ke Lea. Lea tuh temennya tuh. Terus gitu Lea ini emang dasar dablek banget ya ini cewek ya, si Lea ini. Dia malah bilang gini sama si Desi, udah deh cuek aja, ambil aja ini sebagai keuntungan lo. Toh juga si Denny belum pernah kasih lo anak, siapa tahu aja dia oke-oke aja kamu hamil gitu. Wah bener juga nih, ide yang bagus gitu. Terus akhirnya dia sok-sokan lah, dia bilang sama suaminya, sayang aku tuh udah gak mens 2 bulan, ini udah masuk ke 3 bulan nih, bulan ketiga aku juga belum mens. Akhirnya si Denny ini, oke, kita berangkat ke dokter sekarang. Dan bener nih pemirsa, begitu ke dokter, dia akhirnya diperiksa kehamilan si Desi ini. Yeay, tetet, selamat Anda hamil. Gitu, wah yang namanya Denny tuh seneng banget setelah penantian kayak yang berapa tahun tuh gitu ya. Desi ini juga bersama dengan laki-laki lain ya, tidur dengan laki-laki lain gitu. Jadi di perkawinannya mereka yang ke-8 akhirnya si Desi hamil. Gimana tuh kalau jadi si Denny? Ya happy banget dong gitu. Wah, ternyata aku bisa punya anak gitu. Wah udah berita gembira itulah dia langsung bawa tuh ke seluruh keluarganya nyonyo itu ya. Dan membuktikan bahwa dia normal ya kan, bisa punya anak sama Desi. Udah, Desi pun happy. Dan semenjak itu emang Denny tuh jadi yang sayang banget, mertuanya sayang banget. Terus udah gitu apapun yang Desi mau, Desi minta, liburan ke luar negeri, mobil baru, bahkan aset-aset baru, tanah, mobil, apalagi rumah itu dibeliin tuh sama si Denny saking sayangnya. Hamil ya kan, akhirnya punya anak gitu. Akhirnya setelah 9 bulan 10 hari melahirkanlah si Desi ini, dan anaknya perempuan, diberi nama Lisa. Lucu banget katanya si Desi ini, aduh anak aku nih lucu banget, aduh bersyukur nih kayaknya ada mirip-mirip suami aku, jadi ada kemungkinan nih anaknya suami aku nih ya gitu ya, bukan dari puluhan laki-laki itu. Terus udah gitu dia udah gak main lagi sama Lea. Dia bilang, aku kapok dan sekarang aku udah menemukan kebahagiaan aku dengan punya anak ini. Jadi aku akan mendedikasikan hidup aku untuk anak dan suami aku. Katanya Lea, ya udah nanti kalau kamu mau balik lagi ke dunia-dunia yang have fun gitu, hubungin aku. Cuman Desi udah bertekad bahwa dia akan menjadi istri dan ibu yang baik buat Denny.
Dah berjalannya waktu, ini anak makin lucu ya, si Lisa ini udah gede, terus dia gitu udah umur 8 tahun juga. Berarti kan si Desi ini juga udah umur ya 35 lebih lah ya, 35, 36, 37, dan suaminya juga udah memasuki umur 50. Ada lagi nih masalah, problem baru nih pemirsa. Si Denny bilang nih sama si Desi, sayang, kita punya anak lagi yuk, kasihan si Lisa cuman sendiri. Nanti kalau kita udah nggak ada gimana? Waduh, langsung pusing deh, itu namanya Desi. Aduh mak, gimana ya gitu kan. Cuman sayang, aku kan udah umur 37, ini udah mendekati 40 tahun loh. Aku nggak tahu aku bisa apa enggak gitu kan. Udah, kata si Denny, aku yakin kamu bisa. Langsunglah mereka coba tiap malam dan nggak dapet juga ya. Akhirnya udah coba-coba 3 bulan sampai 6 bulan nggak dapet anak juga, maksudnya si Desi itu nggak hamil lagi. Akhirnya si Denny berinisiatif nih, udah aku akan ke dokter, aku akan periksa kenapa sih aku ini. Nah begitu diperiksa, memang si Denny ini dia ada prostat, dan dia juga akhirnya periksa juga kesuburannya. Terus surprise, begitu keluar hasil labnya, dia langsung sedih banget nih pemirsa. Tahu nggak apa? Ternyata diketahui dari hasil labnya itu bahwa spermanya itu kosong. Jadi dia mengalami kemandulan. Akhirnya berita ini dia bawalah ke Desi. Nah sebenarnya ya Desi ini semenjak punya anak si Lisa ini, dia menjadi seorang perempuan yang solehah gitu. Dia jadi rajin beribadah, ngaji, bahkan dia juga hijrah juga. Dan justru ikut-ikut ke komunitas yang dekat dengan agama gitu. Pakaiannya juga udah berubah ya menjadi syar'i, terus udah gitu. Dan dengan perubahannya si Desi ini, sebenarnya si Mas Denny ini seneng banget, ya iyalah gitu kan. Aduh aku bangga banget nih punya istri kayak gini gitu. Terus udah gitu, dan mereka berdua tuh harmonis banget kemana-mana tuh. Kalau nggak bertiga ya berdua gitu ya, liburan. Udah deh pokoknya kayak yang di Instagram gitu deh ya. Terus udah gitu, dah nih balik lagi. Dia dapet kan hasil labnya nih, dia bawa dong ke si Desi. Terus udah gitu, dia pulang ke rumah gitu. Dia buka pintu, si Desi lagi abis nyiapin makanan. Dia langsung lesu gitu, langsung duduk di sofa. Kan si Desi nanya, sayang kenapa? Gitu. Terus udah gitu dia langsung bilang, nih aku baru lihat hasil tes aku, cek lab, bahwa kok aku katanya spermanya kosong atau ada masalah lah. Jadi aku nih mandul gitu. Waduh, di situ rasanya si Desi ini, gimana ya, deg-degan banget, langsung duk. Aduh, gimana nih gitu. Terus dia gitu, aduh ketahuan nih gue. Cuman di situ si Desi sok-sok tenang ya kan. Dia bilang, Mas, aku tuh sempat riset ya gitu. Kalau misalnya kemandulan itu kan berproses gitu. Jadi ya waktu sekarang ini ya kamu bisa aja lagi nggak sehat atau punya masalah dalam beberapa tahun ini. Oke, aku besok juga akan cek ke dokternya lagi. Terus udah gitu, kamu mau nemenin aku nggak? Si Desi kan nggak mau ya, langsung nggak mau gitu kan. Aduh, besok aku tuh kan harus nganterin si Lisa ada perform di kelasnya gitu. Oke, ya udah deh kalau gitu aku sendirian aja ke dokter. Itu tuh pemirsa ya, jadi seharian itu sambil menunggu kabar si Denny itu pergi ke dokter. Tahu nggak rasanya si Desi itu kayak mules, pucet, terus udah gitu kayak aduh mau makan gak enak, mau tidur gak enak, semua yang dia kerjakan tuh kayak gak konsentrasi gitu. Aduh, di gimana ini hasilnya apa gitu. Jangan-jangan nanti bisa ketahuan nih kalau si Lisa ini ternyata bukan anaknya Mas Denny. Aduh, gimana ya. Dan ternyata benar, sore-sore Denny pulang, langsung semuanya itu dilempar. Terus segitu meja semua ditendang sama si Denny. Dan dia bilang sama si Desi, kamu tahu nggak
Menurut dokter, saya ini mandul dari dulu dan itu terjadi ketika saya remaja. Sebenarnya ini bisa ditreatment. Yang saya bingung, kok saya bisa punya anak? Dan kata dokter, 99% nggak mungkin saya bisa punya anak kalau saya mengalami seperti ini. Walaupun ini bisa ditreatment, tapi kemungkinannya kecil untuk sembuh. Tentang! Si Desi langsung lemes banget. Tahu kan kalau misalnya kita ketahuan bohong gimana? Langsung cough in the egg gitu, yang langsung beku gitu ya, langsung freeze gitu. Terus deh gitu, si Desi langsung diem aja. Wah, si Denny marah-marah. Sebutin nama bapak dari anak itu siapa gitu kan. Ini bukan anak aku, pokoknya besok dia tes DNA. Ini kamu bener-bener, wah udah pokoknya marah-marah lah. Wah, si Desinya tuh udah rapuh banget dan udah nggak berani dia menatap suaminya. Dan dia juga udah nggak berani, ada alasan macem-macem. Sampai akhirnya dia cerita ke Denny bahwa sebenarnya dia dulu itu bandel ya gitu. Menceritakan bahwa semenjak dia waktu itu bersama Lea itu di Singapura, dia memiliki kebiasaan yang atau hobi yang benar-benar bergelimang dosa lah. Dia bilang, aku pernah tidur bersama laki-laki lain, terus dan aku sekarang udah tobat ya, seperti itu. Cuman si Denny nanya, berapa laki-laki yang pernah tidur sama kamu? Nah, di situ si Desi langsung, aduh, berapa ya? Begitu dia mulai menghitung dengan jarinya tapi nggak cukup begini, wah, Denny langsung marah-marah lagi. Terus gitu dia ngebanting vas. Terus dia gitu, wah udah semua dia tonjok-tonjok tembok. Dan si Desi waktu itu udah nggak apa-apa deh kalau dia mau mukul aku, mau nendang aku terima karena emang aku tuh udah dosa sama dia. Aku emang jadi istri tuh waktu itu nggak baik gitu ya, kurang ajar. Bener-bener deh. Rasanya tuh dia sampai bilang sama Denny, udah mas, aku aja yang digampar, yang dipukulin gitu ya, jangan tembok gitu. Wah udah si Denny sampai berdarah-darah. Terus udah gitu dia bilang, besok kita tes DNA dari Lisa gitu. Wah, si Desinya pusing deh gitu. Tuh rasanya tuh kayak mual gitu ya, mual, muntah karena dia udah nggak tahu lagi mau ngapain. Nah, akhirnya besoknya bener nih si Denny nagih, ayo sekarang kita ke dokter, kita tes DNA. Oke, tes DNA. Dan si Desi ini nggak ngebayang ya gimana nanti kalau emang ternyata si Lisa ini bukan anaknya si Denny. Coba bayangin, si Lisa itu tuh sayang banget sama bapaknya, dan si Denny ini juga sayang banget sama Lisa gitu. Dan sebenarnya Lisa ini juga mirip sih sama si Denny ya, cuman ya namanya juga dari bayi diurus kan bisa aja jadi mirip ya nggak. Terus udah gitu tes DNA, terus gitu hasilnya keluar dan bener aja nih, ternyata Lisa itu bukan anak Denny. Waduh, udah si Desi lemes deh gitu. Dan dia kayak digantungin lah sama si Denny ini. Jadi mereka tetap menikah, cuman Denny ini udah nggak mau satu kamar sama Desi. Terus udah gitu dia juga udah kayaknya sama Lisa ini. Desi tuh somehow tahu kalau Denny ini sayang sama Lisa, cuman Denny ini sudah tidak menunjukkan lagi rasa kasih sayang seperti biasanya ya sama Lisa. Sampai Lisa tuh nanya sama Desi, mah kenapa sih mah kok papa sekarang begitu sama aku? Namanya kalau ngomong sama aku tuh pinginnya sebentar-sebentar, terus juga nggak pernah lagi ngajak-ngajak kita pergi bareng. Terus aku tuh selalu dicuekin gitu. Cuman ya Desi nggak bisa ngomong. Sampai dia bercerita kok mama papa ini, dia waktu itu bingung ya gitu, karena ya inilah akibat perbuatan dia sendiri, ya nggak sih? Gimana? Dia udah punya suami, jadi dia adalah seorang istri yang seharusnya dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan suaminya, malah dia tidur dengan puluhan laki-laki. Sebenarnya itu nggak bisa dijadi alasan juga sih. Ya oke, mertua nyonyo, ya oke, namanya juga suami nanya-nanya melulu. Ya siapa sih laki-laki di mana coba yang mau ngaku kalau dia tuh ada masalah sama reproduksinya gitu. Ya
sampai dia cerita ke om mama om papa sih, Desi ini dia belum tahu dia mau ngapain. Cuman dia terima nasibnya aja, dia anggap ini bukan karma ya, dia anggap oh oke, ini balasan untuk aku yang sudah mengkhianati suami aku berkali-kali, bahkan sampai pengkhianatan itu akhirnya menjadi anak. Gitu deh ceritanya si Desi. Karena dia stres, dimintain untuk punya anak terus, akhirnya dia bisa berhubungan dengan puluhan laki-laki, melewati batasnya sehingga punya anak dan anaknya tidak mau lagi diakui oleh suaminya. Gimana? Nah, kalau pemirsa mau sharing-sharing tentang kehidupan, bisa nih di Oma Mau Papa di kolom komentar atau bisa di WhatsApp ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya. Oh Mama, oh Papa, sebuah kisah nyata. Bye.